ada casting, ikut-ikut. Oke. Sudah, terus Ternyata diterima main di Diterima Uang Panai main. SD itu. Itu tanpa ditahu orang tuaku. Betul. memang benar ke perempuan banyak biayanya Kak Carlita. Aduh, banyak sekali Kak sebenarnya. Mati Mija Aduh. yang nonton. Aku terlalu tinggi Uang Panaimu. Karena sekarang lagi susah orang lagi Covid, Corona. Gitu ya. Adakah paket hemat? Ya, makanya harus nabung tuh, harus berusaha cari uang panai. Bukan juga cuma uang panai, tapi uang-uang untuk setelah menikah, itu yang lebih penting. Kau ndak takut nanti ndak ada ya cowok yang mau sama kau? Ih, astagfirullahaladzim. Rijal, Ya. marka ini. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Nah ini saya kemarin menjadi silent reader, menjadi mata-mata, menjadi intel, menjadi jasus dari seorang perempuan yang sangat cantik ini. Saya pengagumnya sebenarnya, pengagum rahasia. Ada Arlita Reviola. Halo Kak Rijal. Masya Allah, sehat ya Kak Arlita ya? Alhamdulillah sehat. Kak Rijal? Alhamdulillah sehat. Walaupun lagi nenek Omikron ini. Iya. Tapi turun nih sekarang. Oh turun Sudah mulai turun, tadi Pak Wali Kota bilang itu sudah mulai turun kasus aktifnya. Alhamdulillah. Jadi diprediksikan bahwa bulan Maret insya Allah akhir itu sebelum masuk puasa insya Allah bukan lagi pandemi tapi endemi. Endemi. Menurut yang saya baca tadi berita. Semoga ya Kak ya. Semoga. Sudah vaksin juga ya? Sudah. Luar biasa. Aduh. Kak Carlita senang kok kau datang di sini. Aduh saya juga senang sekali nih Kak diundang. Dan awalnya saya selalu lihat kita di film tuh karya-karya film. Dan yang paling penting juga kan kemarin tiba-tiba saya ternyata bisa satu frame dengan Arlita. Di film apa lagi? Janda Ki? Oh bukanlah. Oh bukanlah. Iya, alhamdulillah bukan Kak. Belum. Amit. Astagfirullahaladzim ya. Amit. Aduh. Itu ada film itu Janda ya, enggak apa-apa kita agak-agak bocoran sedikit. Dan insya Allah tayang. Intinya tahun ini Kak. Insya Allah tahun ini ya. Dan sutradaranya itu Carrere. Wah itu sutradara andalan banget itu. Iya. Sebenarnya Kak Arlita ini udah berapa filmnya sih? Film pertama itu Uang Panai. Uang Panai yang viral banget itu. Uang Panai pertama toh Kak. Uang Panai pertama. Terus Molulo 1. Molulo 1. Oke. Molulo 2. Molulo 2 juga. Oke. Sang Saudagar. Belum tayang ini ya? Belum. Okay. Terus yang terakhir ini Janda. Terakhir nih Janda. Oke. Selebihnya film-film pendek di Film bioskop. Maksudnya ini film bioskop. Terus masih ada lagi yang film-film pendek. Untuk saat ini belum ada. Belum ada di. Oke, ya luar biasa ini Kak Arlita ini. Jadi saya sebenarnya mau protes sama kita Kak Arlita. Kenapa itu Kak? Kenapa Instagram tidak titik-titik? Tidak ada apa begitu. Kan biasanya seorang kayak kita pemilik berapa sih followersnya? 60.000. Kurang lebih sekian ya 60.000. Main TikTok juga? Enggak terlalu. Main TikTok. Kadang-kadang Kak tapi enggak terlalu sebagaimana. Terus biasanya kan kalau saya lihat ya yang untuk di Makassar terutama atau mungkin juga secara umum. Itu kan biasanya kalau orang-orang kayak Arlita cewek cantik itu kan sudah rame tuh endorse-nya di Instagram. Tapi Arlita saya lihat enggak ada, bukan juga enggak ada sih. Jarang. Itu kenapa sih Arlita? Karena nggak ada yang endorse atau gimana sih? Atau nggak mau atau gimana? Ada sebenarnya Kak, banyak Cuma kekurangannya itu saya kurang di waktu. Iya, kurang waktu. Kan kalau misalnya orang endorse harus tepat waktu tuh Kak. Betul, konsisten. Ya, kan ada perjanjian tuh. Iya, betul. Sedangkan saya ini kurangnya di waktu. Oh, gitu Di. Maksudnya sibuk begitu Di? Sibuk apa sebenarnya? Ini orang pasti penasaran. Apa sebenarnya ini? Sibuk apa ini? Sibuk itu dari dulu itu kuliah. Sekolah. Berarti kalau di KTP itu Arlita Reviola. Memang sih Arlita? Oh salah Kak. Nama asliku itu Arlita Regiana Viola Huswan. Coba bisa diulang. Arlita Regiana Viola Huswan. Ada 4 ya? 4. Luar biasa. Tapi orang kenalnya Arlita Reviola. Sama Arlita Regiana. Orang akrabnya kenalnya itu ya? Iya. Kalau di sosial media itu Arlita Reviola, tapi kalau di perfilman itu Arlita Regiana. Jadi nama asli gitu ya, dicantumkan di Arlita Regiana. Anak ke? 2 dari 4 orang bersaudara. Semuanya cewek? Wih. Berarti ada adiknya. Berarti kakaknya udah nikah ya? Belum juga? Waduh, berarti dia harus duluankan dulu kakaknya. Kakaknya dulu lah. Baru luar biasa. Dan berarti KTP itu kita
nama tak, tempat tanggal lahir tak, alamat tak, pekerjaan, sekolah. Hobi banget, hobi banget kayaknya Kakak Arlita ini sekolah ya, belajar ya. Sebenarnya keharusan. Keharusan. Iya tuh Kak. Penting Kak, kan ujung-ujungnya ini Kakak Arlita kan jadi ibu rumah tangga, layanin suami gitu. Iya, kalau itu kan sudah pasti Kak. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Oke. Tapi alangkah lebih baiknya kalau seorang perempuan itu dia berpendidikan. Punya pendidikan. Tapi haruskah tinggi-tinggi sampai S2 gitu? Sampai dapat master, sampai doktor bahkan? Kan yang penting sudah cukup tuh pendidikan. Sudah ada sarjana, sudahlah. Apakah ini karena kemauannya seorang Arlita? Memang hobinya belajar gitu? Hobinya menuntut ilmu? Atau keinginan orang tua? Atau gimana sih? Paling pertama pasti keinginan orang tua. Keinginan orang tua deh, oke. Tapi juga saya ada juga kemauan. Ada juga kemauan gitu. Dan rasanya selama ini kau menjadi seorang, kalau bisa saya katakan kau lebih wanita karir atau lebih kepada wanita berpendidikan? Kalau personal brandnya seorang Arlita ini. Ada susahnya. Tidak susahnya jika kayaknya dua-duanya saja. Dua-duanya ini cari aman, cari aman dia ini. Karena kalau wanita berpendidikan berarti konsennya memang menjadi seorang akademisi atau memang suka belajar atau memang karirnya memang dalam dunia akademik gitu. Kalau wanita karir ya memang ya lebih mementingkan bakat ya kan, skillnya punya sesuatu. Saya lebih baik cari uang ya kan, biar nanti bisa nambah-nambah bantu-bantuin. Tapi untungnya saya balance orangnya. Balance orangnya. Balance. Bagaimana saya caranya tahu bahwa kau balance di dalam hal itu? Karena kan waktu itu ini awal-awalnya karena waktu tahun 2015 itu. 2015. Saya kuliah di UMI. Tahu? Setelah itu. Jurusan hukum. Jurusan hukum juga, oke. Setelah itu ada casting, ikut-ikut. Oke. Sudah terus. Ternyata? Diterima main. Diterima main. Setelah itu 2016 saya coba lagi ikut SB. Apa tuh SB? SBMPTN. Oh SB. Ini juga Pak juga. Ikut SB. SBMPTN. Oke. Sudah itu totonya diterima. Diterima? Iya. Padahal ini kau lagi kuliah di UMI? Iya. Pak Rektor ini 2 kampusnya Pak Rektor. Itu tanpa ditahu orang tuaku. Udah ditahu orang tua ada? Daftar lagi. Oke. Iya. Oke terus? Sudah itu intinya saya buat nih perjanjian sama orang tuaku tuh Kak. Iya. Karena saya juga suka kayak main-main film itu memang saya suka. Suka ya? Apa kan lebih enak itu kalau kita liburan tapi sambil kerja. Wih, dapat cuan. Mantap itu. Mantap sekali tahu. Untuk memenuhi juga kebutuhan-kebutuhan pribadi tadi sebagai perempuan. Memang benar ke perempuan banyak biayanya Kak Arlita? Aduh banyak sekali Kak sebenarnya. Mati Mija yang nonton laki-laki ini. Langsung skip ini video. Banyak sekali memang banyak sekali apalagi saya kira itu hoax Ji. Banyak sekali Kak. Tapi diantaranya ini saya bersaudara toh. Saya yang paling banyak. Yang paling banyak biayanya? Iya. Apakah sebenarnya itu? Kadang-kadang saya bingung itu Kak Arlita. Karena maksudku apanya sih yang perempuan katanya banyak biayanya. Oke makeup oke lah sudah kelihatan lah pasti itu. Tapi kan gak perlu sampai berjuta-juta. Apa sampai puluhan juta. Kalau pakaian atau fashion ya tentatif sih tergantung orangnya. Tergantung kalau fashion tergantung orang. Kenapa mungkin sih? Lebih ke perawatan badan muka gitu toh Kak. Dan itu kau persembahkan untuk siapa itu semua itu? Untuk diriku sendiri lah. Oh bukan untuk calon bapaknya anak-anak ya, ke depan? Nilai plusnya dia. Nilai plusnya nanti dia Iya nilai plusnya. Betul nilai plusnya. Merawat diri itu penting ya. Penting dan penting bagi laki-laki tahu Kakak Arlita bahwa memang perempuan itu memang kalau kau ingin sesuatu dari perempuan yang juga berkualitas selain daripada isinya, penampilannya dan sebagainya, memang sudah harus laki-laki tahu sejak sekarang bahwa memang perempuan itu kebutuhannya A, B sampai C. Iya harus tahu Kak. Karena kan pasti laki-laki cari sosok toh pasti yang kayak sesuai di atas standarnya lah. Iya. Ya dia juga haruslah supaya kayak setingkat gitu Kak. Selevel lah gitu jadi sama lah begitu ya. Oke tapi kalau misalnya ada kodong yang laki-laki anggaplah di bawah gitu. Tapi kan dia punya selera juga tinggi dan tidak masalah gitu. selama kemudian dia bisa dipertanggungjawabkan toh. Iya enggak masalah, yang penting kan dia mau bekerja keras. Oh gitu Kak.
Dan menurutmu laki-laki hari-hari ini bagaimana sih? Banyak yang pekerja keras laki-laki atau menurutmu sekarang melihat laki-laki, apa sih keresahanmu sama laki-laki, Arlita? Keresahanmu. Kenapa sih laki-laki begini? Kenapa sih laki-laki begini? Itu cowok sekarang tuh, era sekarang cowok tuh kayak bagaimana? Mungkin, apa sih keresahanmu sama cowok sekarang? Mungkin pola pikirnya yang berbeda. Pola pikir? Antara laki-laki sama perempuan tuh Kak. Kan kalau perempuan itu kebanyakan dia berpikir, ya dia utamakan hatinya daripada pikirannya toh Kak. Terus laki-laki dia lebih utamakan logikanya dibanding hatinya. Apa itu betul? Ya betul sih memang. Betul cocok nih. Tanya balik kita ini Pak. Betul juga. Betul. Memang betul itu. Laki-laki lebih mengutamakan itu. Makanya kalau laki-laki sama perempuan berantem itu. Ya perempuan itu yang paling apa sih bahasa Makassarnya yang tepat itu perempuan kalau ngomel-ngomel. Kayak apa kayak hancur kita Pak kalau laki-laki ya. Iya, kita ini laki-laki kan santai, cuek, bahkan cenderung diam. Kalau perempuan, solusi perempuan kalau bertengkar atau lagi marahan sama kita, satu jawabannya, janganlah Deni. Kalau perempuan marah-marah, diami saja, berhenti sendiri itu, capek sendiri. Itu resep kami laki-laki. Tapi bagaimana kalau misalnya perempuannya kalau dia marah toh? Dia marah. Dia diam. Itu bagaimana menurutnya? Dari perempuan marah nih, terus dia diam. Wah. Saya mau bilang sama nice people semua, kalau perempuan marah dan dia diam itu berarti kemarahan tertinggi. Betul. Betul kah? Betul. Menurutku gini nah? Betul. Aku bilang tadi itu perasaanku kayaknya. Karena perempuan itu biasanya kalau marah sebenarnya kalau bilang itu masih normal aku rasa. Tapi kalau dia diam, diami kayaknya. Silent treatment. Apa silent? Treatment. Kayak gimana itu? Itu diam. Pada saat marah. Dan pada saat dia diam, dia ngapain? Ya diam sampainya laki-laki. Contoh kalau Arlita marah, kalau lagi dia ngapain biasanya? Diam yang kayak bicara toh. Laki-laki ini bicara ini. Ya diam. Iya itu. Terus pasti ditanya, kenapa diam? Ya gitu. Pasti langsung dia bingung sendiri. Perempuan biasanya kalau ditanya begitu, kenapa kok diam? Perempuan akan bilang apa? Enggak, perasaanmu situ. Takut kok rata. Aduh, saya takut dapat cewek pendiam kalau gini. Dan teman-teman juga. Oh begitu rata-rata nih? Iya rata-rata begitu Kak. Dan terus bagaimana caranya ditahu bahwa kau punya masalah atau punya sesuatu unek-unek? Kalau kau diam? Pasti lain sih kelihatannya langsung. Saya terus terang ini Kak Arlita, saya sampaikan ke ini saya enggak suka sekali Kak cewek tuh kalau marah tuh diam gitu. Masukku saya tuh bilang Miko, jangan Miko bilang lagi, mengerti saya Miki, peka-peka lalu Miki. Bisa ke perempuan enggak begitu? Maksud saya tuh itu kan laki-laki dia moji to the point, bilang bisa aja. Jangan lagi suruh kita mengerti deh, terlalu banyak harus kita urusi ini. Ini membela diri. Nah itu bagaimana kalau pendapatku kayak begitu? Apa sih yang perlu dihadapi? Kalau kau dapat tadi laki-laki kayak saya tuh contohnya tadi begitu, masukku saya jadi kok diam Kak Arlita bilang Mila. Ya kenapa ke perempuan harus diam gitu? Kenapa kan enggak mau bilang gitu? Kan sebenarnya orang beda-beda kalau atasi masalahnya toh Kak. Pasti ada yang kayak dia lebih berpikir dulu. Enggak langsung yang meledak-ledak toh Kak gitu. Gitu. Ya harus cerna dulu masalah yang kayak ini masalahnya yang kayak sepele sih, kayak harus dipermasalahkan. Yes. Jadi begitu jadi harapannya, jadi biasanya kalau seperti itu menyelesaikan masalah itu akhirnya apa? Diam-diaman atau ada satu yang mengalah atau ada yang satu memang memberontak? Mungkin lebih bagusnya kalau perempuannya yang diam toh Kak, pasti yang kayak dia bilang tunggu dulu nah, berpikir Kak dulu. Tunggu dulu nah, kayak gitu. Dia minta waktu buat dia cerna ini. Kenapa ini sebenarnya gitu. Oh begitu Kalau saya dengar lagu kan karena wanita ingin dimengerti. Nah itu betul. Betul itu. Betul. Sebenarnya juga laki-laki juga mau jadi mengerti itu juga. Woi saya mau sekali kali mengerti ini gitu. Mengerti mamaku ini kalau kita suka kok misalnya. Tapi maksud saya bagaimana kami ini Arlita bisa mengerti Anda kalau Anda enggak ngomong. Kalau Anda diam. Ya pasti kalau misalnya kita suka sama orang. Oke. Tahu kayak kebiasaannya begini-begini, pasti kita tahu sih. Oh tahu, ini jadi, orang kayak aduh kayaknya ini orang. Iya. Oh, paham. Nah, sama ini juga kadang-kadang Arlita. Ini kita ngomong-ngomong soal ini dulu ya. Kenapa itu kalau perempuan pasangan kita ajak makan, makan di mana? Sembarang. Terserah Mi. Iya.
Kenapakah susah sekali kau bilang sebut saja nama kafenya gitu ya. Sebut saja apa mau kau makan. Kenapa lagi mesti kau bilang sembarang terserah. Nah, kenapa perempuan begitu Arlita? Jangan sampai kita juga begitu. Oh, saya bukan gitu juga. Oh, begitu juga. Oh, begitu ya. Berarti kalau saya tanya Arlita mau makan di mana? Saya tanya lagi dulu. Kita lagi mau makan apa? Makan mie, bakso kah atau apa? Oh, begitu nih. Anggaplah misalnya saya jawab, oke, anggaplah ikan bakar misalnya. Apakah kau mengikut atau ada yang jawaban lain? Saya ngikut. Karena saya juga suka aja sama ikan bakar. Juga gitu di. Oh. Kecuali yang saya gak suka pasti langsung saya bilang kayaknya makan yang lain deh. Oh, begitu di. Iya. Oke. Terus kalau perempuan yang lain itu begitu, sebenarnya apakah sebenarnya maunya itu? Kan ingin dimengerti tuh ya, kita berusaha mengerti, tapi jawabanmu bos terserah sembarang. Terserah mungkin kita. Mungkin dia tidak punya pilihan. Jadi dia gitu di. Hah? Mungkin dia tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Lagi tidak punya pilihan tuh karena mungkin dia juga terserah sih orangnya sih kayak gitu di. Makannya kayak terserah sih gitu Kak. Tapi pernah ada kasus ya, Anda tuh ini pengalaman pribadi kok atau ada di? Kayaknya pengalaman pribadi. Anda tapi juga dan tapi lupa ingat atau pernah saya nonton video. Ya di mana makan di mana terserah. Oh terserah akhirnya dibawa satu tempat. Ternyata pada saat sampai di situ ceweknya sebenarnya nggak mau makan itu. Enggak mau makan itu, akhirnya bad mood lah, enggak ngehabisin lah, selama makan juga cuek banget dan sebagainya. Apalagi sampai pulang ujungnya bikin story apa segala macam. Saya juga sebenarnya enggak habis pikir kalau yang kayak begitu. Oh cewek yang begitu di? Iya, karena maksudnya kok bilang Mila kalau kau enggak mau makan yang itu. Iya. Jadi kita jadi perempuan harusnya kayak gimana kalau dalam konteks itu tadi Kakak? Ya speak up tuh Kak, langsung kalau kau enggak suka kau bilang kayak jangan begitu deh. Harus lebih utamakan apa yang dia mau, utarakan kayak apa yang kayak lagi mau kayak ini. Menurutmu, kau juga mau jika gitu. Oke. Sebenarnya indikator perempuan dewasa menurutmu itu Arlita kayak gimana sebenarnya? Perempuan yang dewasa versi Arlita Reviola, Arlita Regiana. Perempuan yang dewasa itu kayak gimana supaya perempuan yang nonton ini bisa juga iya betul. Perempuan dewasa itu menurutku itu yang tahu apa yang dia mau, terus tahu apa yang harus dia lakukan, tahu harus bertindak, bertutur kata seperti apa, tahu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, seperti itu. Bertanggung jawab atas dirinya sendiri termasuk punya pekerjaan sendiri? Iya, termasuk tuh Kak. Oh begitu di? Iya. Karir apa segala macam itu. Kalau dia misalnya menunggu dari calon atau menunggu dari pasangannya saja, salahkah itu? Nggak dewasa kah itu? Mungkin dia kalau begitu, mungkin dia lebih pilih jadi ibu rumah tangga deh kalau begitu. Oh gitu ya? Iya. Karena pasti kalau wanita karir itu dia tidak menunggu dari pasangannya. Pasti dia langsung dia berpikir untuk dirinya sendiri. Kayaknya harus kak update diriku deh untuk lebih berkualitas, untuk bisa beli yang apa yang dia mau gitu. Dan itu bagian daripada tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan apakah itu bagian daripada tidak menyusahkan nanti pasangannya? Nah betul. Tapi kadang-kadang apa itu? Nggak tahu apakah pernah kita alami film ini atau bagaimana tuh. Tapi kadang-kadang juga kalau perempuan minta maaf ini kadang kalau dia agak lebih penghasilannya dibanding pasangannya. Kadang-kadang ini perempuan juga salah tingkah juga. Kadang-kadang ada gerakan-gerakan tambahan yang agak-agak sedikit mencederai dan merendahkan kami sebagai kaum laki-laki ini. Sebenarnya mengerti maksud gue tuh? Ya kan banyak kejadian begitu Kakak Arlita. Bahkan walau alam ya, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi sampai di rumah tangga. Tapi kalau itu terjadi atau ada mungkin yang lagi menonton itu terjadi, apa yang harus kami lakukan sebagai laki-laki sebenarnya? Kami sudah berusaha bekerja apa segala macam. Bahkan kadang-kadang ada yang memang banyak sekali terjadi. Apalagi kita hidup di perkotaan ini tuh. Kadang-kadang itu istri dan suami sama-sama bekerja nih. Dan penghasilan istri lebih besar. Bahkan mungkin lebih terhormat. Laki-laki tidak menganggur, ada kerjaannya. Tetapi mungkin secara nominal tidak sebesar pasangannya. Ini kadang-kadang menimbulkan sesuatu dari perempuan yang bagaimana gitu kepada pasangannya. Sebenarnya kalau begitu kasusnya harus dia laki-lakinya harus lebih berusaha lagi. Oh begitu Iya. Harusnya kalau sadar-sadar Miko gitu. Iya harus lebih berusaha tuh Kak. Masa istriku begini, saya enggak begini. Oke. Dia harus kasih balance lah dirinya kalau memang dia karena enggak mungkin kalau
perempuannya yang kasih sejajar dirinya. Harusnya laki-laki tuh Kak. Iya, harusnya laki-laki di atas sedikit dong. Iya, harusnya tuh setara lah. Oh setara lah kalau kau di sebaiknya setara di. Setara. Kalau saya itu ya laki-laki harus lebih di atas sedikit. Paling tidak maksudnya paling tidak setara. Paling tidak setara lah ya. Apalagi jangan sampai di bawah ini. Jangan. Berarti kalau di bawah berarti dia tidak mau berusaha Kak dengan dirinya sendiri. Gitu. Oh begitu ya. Oh ini penting ini. Kadang-kadang kan banyak yang salah pahami ini kakak tuh apa segala macam. Dan Tommy juga ada juga Dato kalau saya itu kan suka Kak yang ya tidak mau Kak di atasku. Suka Kak yang di bawahku lah gitu itu. Saya tidak suka yang di atasku lebih besar misalnya secara pendidikan. Anggaplah saya misalnya S1 di S2 gitu. Saya nggak mau gitu ya. Paling tidak maksudnya enggak tahu lah ya, ini mungkin salah satu karakter pria ya. Kalau bagi saya itu merasanya kayak merasa minder akhirnya gitu ya. Padahal kan laki-laki kodratnya adalah membimbing ya kan. Bisa secara pendidikan kita di bawah gitu kan kesannya kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau secara penghasilan. Aduh. Sebenarnya kalau masalah pendidikan tadi kita pendidikan. Kan S2 bisa segala umur di mungkin perempuannya lebih duluan S2-nya. Bukan berarti laki-lakinya juga enggak. Kalau memang punya kemauan bukan berarti lakinya dia tidak S2. Dia bisa S2. Itu permasalahan perempuan lebih duluan S2 atau gimana itu persoalan belakang. Yang penting kan dia tetap mau coba. Oh begitu deh. Tapi saya mau wanti-wanti kok ini Rita. Ini kan kok sekarang lagi apa ini? Notaris ya? Iya. Apa sih istilahnya? MKN ya. Magister ya. Kok enggak takut nanti enggak ada ya cowok yang mau sama kau? Iya, astagfirullahaladzim. Ya tuh karena sudah cantik. Aduh. Ada penghasilannya. Aduh. Pendidikannya lagi. Takutku deh pasti seleranya tinggi dia ini. Akhirnya cowok yang mungkin sudah berusaha untuk punya niat baik. Dia langsung mundur beberapa langkah gitu. Kok enggak khawatir? Atau sempat kau berpikir gitu sih? Tidak khawatir karena menurutku pasti cowok juga cari perempuan yang setaranya. Yang tadi suka. Nah mungkin dia cari yang di bawahnya lah. Atau yang jauh dari apa yang dia mau. Oke. Jadi akan datang nanti pada saatnya jadi karena perempuan berkualitas pasti bakalan ketemu sama lelaki yang berkualitas. Walah si laki-laki yang tidak berkualitas ini. Jangan cuma berharap dapat perempuan yang berkualitas bos. Kurang lebih begitulah Jadi kau laki-laki ceritanya. Arlita mau bilang sama laki-laki. Wahai para laki-laki. Kalau kau mau dapat sesuatu yang berkualitas. Kasih berkualitas dulu dirimu bos. Iya. Begitu yang mau kau sampaikan deh? Iya. Oke. Harus lebih berusaha lagi tuh kan. Berusaha lagi. Berkualitas dalam hal apa ini sebenarnya? Pendidikan satu. Pendidikan. Terus pekerjaan dong. Ya itu sudah. Penghasilan dong. Sudah pasti tuh kan. Iya sudah pasti itu Iya. Karena enggak tahu kemarin saya baca-baca nih Kak Arlita. Sebenarnya itu perempuan. Saya baca storynya siapa gitu ya. Sebenarnya perempuan gak butuh rumah mewah. Mobil yang mewah. Dan serba-serba yang berhubungan dengan begitu-begitu Kak. Sebenarnya perempuan itu butuh rasa nyaman. Perempuan itu butuh rasa aman. Karena dia sadar bahwa dia kelak akan melahirkan. Dia punya anak. Wajar dong kalau perempuan membutuhkan laki-laki yang memang sudah mampu bertanggung jawab untuk persoalan kehidupan selanjutnya. Dalam hal ini kemapanan. Benarkah ya? Memang begitu kah? Perempuan gak butuh yang mewah-mewah gitu ya. Yang penting butuh kepastian. Itu. Perempuan butuh kepastian. Oh jelas kalau perempuan butuh kepastian. Nah kepastian itu pasti ya nomor satu lah. Kepastian itu Terus yang kayak kemewahan begitu. Iya. Sebenarnya pasti dia mau lah kalau kemewahan begitu. Zaman sekarang. Tidak mungkin perempuan tidak butuh kemewahan Jadi nomor satu dulu kepastian Kalau kemewahan itu alternatif atau kalau versinya Arlita itu wajib juga itu. Alangkah lebih bagusnya kalau dia kemewahan itu dia dapat dari hasil jeripayanya sendiri. Itu paling bagus. Kalau dia hasil dapat dari jeripayanya sendiri. Apakah kemudian aktivitas Arlita selama ini main film Tommy sampai-sampai kemarin di desa apa sih kemarin Bola Romang. Desa Bola Romang. Oke, halo Pak Desa. Halo Pak Desa. Luar biasa. Baik sekali Pak Desanya Baik jadi. Sekali, Kak, astaga. Luar biasa. Sampai berminggu berapa minggu sih? 1 mingguan. 1 mingguan. Anda tidak dapat sinyal kadang-kadang ya kan? Agak susah sebenarnya. Agak susah ya kan?
di mana lagi cuaca berubah-ubah ya kan. Syutingnya di bawah terik matahari ya kan. Yang pulang-pulang gosok. Ya gosok. Sampai-sampai Arlita setelah syuting itu dia nggak mau ditemui dulu karena lagi karantina. Karantina dulu, aduh astaga. Karantina kulit dan sebagainya. Nah maksud saya apakah itu bagian daripada Anda sedang mempersiapkan sebenarnya karena ini kan aktivitasmu padat banget bisa saya katakan begitu. Syuting, pindah dari kota ke kota lain, dari desa, bertemu dengan macam-macam karakter manusia yang sebagainya. Apakah ini bagian daripada Anda memang mempersiapkan untuk ke sana, Kakak Arlita? Iya. Memang sekolah tidak cukup ya? Sekolah sebenarnya tidak cukup. Kan nanti pasti jadi notaris kok ini kalau saya mau bilang begitu. Iya kan ya memang ujung-ujungnya pasti bakal jadi notaris. Oke. Ujung-ujungnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya profesi kedua. Profesi, berarti kamu bilang bahwa tidak cukup kalau satu di penghasilan tak? Sumber penghasilan tidak cukup sumbernya dari satu. Iya. Dihidup di era sekarang. Iya betul. Harus banyak sumber penghasilan. Harus banyak. Makanya tadi saya bilang harus lebih berusaha lagi. Lebih berusaha lagi. Oke. Kalau sumpama orang tidak ada bakatnya. Kan Kak Arlita ada bakatnya main film, acting. Bakat sebenarnya bisa jadi dibangun Kak kalau memang punya kemauan. Caranya? Ya berlatih lah. Latihan nih? Iya. Iya. Kan acting itu sebenarnya tidak acting Ji. Kayak gitu. Dia sebenarnya bukan Ji acting sebenarnya sedang seperti apa normalnya? Kayak main-main gitu. Oh, kayak, gitu. Anggap yang kayak aduh gimana kayak main-main. Kan acting udah acting. Gitu. Sejak kapan sebenarnya seorang Arlita ini? Sejak kapan sih kau suka dunia acting gitu? Sebenarnya itu Kak. Oke. Awalnya itu sebenarnya saya kan waktu itu masih anak rumah-rumah. Boy, anak rumahan maksudnya nggak pernah keluar rumah? Bukan, nggak terlalu bergaul. Nggak terlalu bergaul. Apa sih istilahnya? Introvert? Iya introvert. Oke. Tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi ekstrovert. Introvert dulu. Terus kan kebetulan waktu itu kakak sepupuku. Yes. Dia ketua Sobat Budaya Makassar. Sobat Budaya tahu. Komunitas budaya kan? Iya. Itu kakak sepupuku, Sri Sumarni. Nah, terus saya bilang sama dia, Sri, aja Kak Dule masuk di komunitasmu. Tapi dia bilang, jangan lupa deh. Ini mau doa aku ikuti casting. Terus saya bilang, saya kan mau masuk komunitasmu bukan ikut-ikut casting. Terus dia bilang coba mau kok dulu. Sudah Mi, saya coba. Casting apa waktu itu? Uang Panai. Uang Panai langsung, oke. Itu yang memang saya enggak punya pengalaman acting, casting apa. Enggak ada sekolah. Enggak ada. Betul-betul yang kayak berdiri depan orang banyak yang kayak aduh apa ini. Oke. Sampai saya berdiri seperti ini toh. Dikira model. Berdirinya begini? Iya, gini sih. Dikira model. Asik. Kok pasti model? Bukan. Iya toh. Iya, dikira kamu model padahal bukan. Akhirnya acting lah Anda di situ. Disuruh acting. Disuruh acting apa waktu itu? Acting kayak marah. Gitu nih? Terus nangis. Sudah. Anda lakukan semua itu? Iya, spontan. Spontan? Iya. Yang memang kau sudah latihan nonton YouTube dulu sebelum Enggak ada. Casting besoknya? Enggak ada. Yang betul enggak tahu deh, pura-pura gila saya di sini. Dan di Uang Panai itu kau sebagai apa? Sebagai Hasna. Sebagai Hasna ya. Luar biasa. Itu Hasna, karakter Hasna melekat sekali sama saya. Iya. Berapa tahun itu? Bahkan dipanggil Hasna mungkin juga. Iya, masa di kampusku dulu waktu tahun 2016 itu. Iya. Sampai dosenku Hasna. Teman-teman kok Hasna. Sampai segitu jadi berarti Anda dapat banget itu karakternya. Padahal itu film pertama. Yang menurutku kaku sekali Kak di situ. Begitu nih. Tapi dapat pengalaman yang luar biasa dari situ. Akhirnya kemudian dapat tawaran main film selanjutnya. Dapat rezeki lagi dan sebagainya. Waktu itu kau sudah mikir bayaran ya? Tidak dulu. Tidak dulu di awal-awal. Cari pengalaman dulu. Iya kayak kan memang saya lebih suka itu lebih mau Kak cari pengalaman. Oke. Saya tuh orangnya gitu. Pengalaman nomor satu. Nomor satu. Nomor duanya baru itu. Iya. Oke. Dan dari film Uang Panai itu pemeran apa di situ? Pemeran Uang Panai. Apa sih istilahnya? Pemeran utama, pembantu. Pemeran utama pembantu. Pemeran utama pembantu. Itu istilahnya. Yeah. Terus selanjutnya di film kedua? Molulo sebagai Ros.
pemeran apa itu? Pemeran utama. Pemeran utama sudah naik kelas dia. Dan juga yang nomor 2 itu mungkin juga sudah naik. Iya. Alhamdulillah. Terus syuting film Wampa Naik dulu itu berapa lama? Itu dia lamanya di workshopnya. Oke. Nah, proses mau syutingnya yang lama. Itu berapa lama? Sebulan? 1 minggu? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Kalau syutingnya? Syutingnya itu 2 mingguan. 2 mingguan ya? 2 mingguan syutingnya. Film Molulo itu berapa lama syutingnya? Syutingnya 14 hari. 14 hari 2 minggu ya? Oke. Terus film Molulo 2? Iya. Langsung lanjut ya? Sama ya. Terus apa lagi tadi? Saudagar? Saudagar. Itu belum tayang? Belum. Oke. Itu syutingnya tahun berapa? Kenapa? Syutingnya tahun berapa? Tahun 2018. Saudagar ya? Iya. Itu berapa lama itu? Itu syutingnya 2 mingguan kayaknya Kak. 2 mingguan di rata-rata kurang lebih begitu aja memang di jumlah kalau syuting. syuting. Oke. Terus setelah itu film apa lagi? Janda. Janda kemarin berapa hari sih? Janda itu kemarin 2 mingguan. 2 mingguan lebih, kurang lebih di. Kurang lebih. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit yang film terakhir ini. Apa itu? Itu kan janda gitu ya. Jadi kan saya takutnya nanti setelah acara atau setelah film kau langsung kan dipanggil janda. Dipanggil janda. Jandaku, adakah misalnya. Iya. Ih, sempat. Tapi bukan saya. Bianca. Oh, Bianca. Bianca karena mirip. Oh ya, ini saya kenal sama adeknya bernama Bianca, akrab disapa Bibing. Bibing, saya akrab sama segala. Kukira awalnya itu yang kumaksud itu Arlita adalah Bianca. Astaga, saya ketemu sama yang selalu saya nonton ini dari Wampa Naik. Ih, ternyata adeknya. Iya. Mirip banget memang ya. Mirip banget. Bahkan mungkin saudara yang lain juga mungkin mirip-mirip banget ya. Iya, mirip-mirip tergantung angle-nya toh Kak. Tergantung angle-nya. Luar biasa. Maksudnya itu tergantung angle-nya, maksudnya gimana itu? Ya kalau lihat dari samping, ini kayak mirip Arlita. Oke. Kalau lihat dari atas? Kalau depan, dari depan? Agak beda. Oke, luar biasa. Kak Arlita, apa sih acting yang paling kau suka? Maksudnya yang paling kau kuasai gini. Ini sebelum kita ngobrol soal janda sedikit ya. Lebih acting marah-marah gitu. Yang sedih gitu. Atau yang judes atau apa sih yang lebih kau memang itu acting yang gue banget gitu. Untuk sekarang itu lebih ke acting sedih. Karena kan peranku yang di film-film sebelumnya itu ya mirip-mirip jelas. Mirip-mirip lah ya. Nah, yang di Janda ini yang sedih. Berbeda. Dan memang itu yang kau mau sekali. Maksudnya yang kau dapat banget gitu. Katanya Kak Rere dapat. Lebih dapat gitu di. Okay. Katanya lebih keluar actingnya ini di film yang ini. Ya begitu, alhamdulillah. Lebih sedih di gitu. Iya, lebih dapat. Gitu. Padahal kalau saya jadi sutradara, saya akan pasang Ki sebagai pemeran antagonis. Oh iya, kenapa? Karena potongan muka itu enak sekali kalau aku suka sekali saya lihat cewek itu kalau cantik sekali terus marah. Wow, kalau cantik Tommy kok baru marah kok. Itu saya enggak marah. Pasti saya ketawa. Ih lucunya dia marah. Iya tapi memang kenapa juga banyak nih orang bilang saya itu sinis. Itu memang jatuh sinis. Tidak. Tapi mau Kak satu kali coba kau marahi Kak satu kali nih Kakak. Aduh. Mau sekali Kak dimarahi sama seorang Arlita. Kan kalau sedih kita ketahuan nanti filmnya gitu kan. Tapi kalau menurutku begitu ternyata memang juga banyak orang info kan begitu tuh. Bilang nih begitu bahwa sinisnya nih. Kayak sombongnya pasti. Iya. Itu ya kan? Kita tahu lah potongan muka tak kayaknya deh. Iya kayak baru udah gini kayak itu orang. Padahal sebenarnya baik jadi orangnya di. Aduh enggak Ji. Enggak Ji tahu. Wah ini disclaimer dulu aja jadi orangnya ini baik Ji ya. Dia enggak suka Ji marah-marah ya. Walaupun memang muka begitu. Receh Ji orangnya juga. Receh Ji orangnya di. Gokil jadi. Aduh iya. Buktinya dia mau ke podcast tahu. Itu artinya dia receh. Satu yang antagonis lah kira-kira apalah sih ini. Dan saya berusaha untuk memberikan feedback. Mungkin lebih ke apa sih? Ekspresi saja dia. Ekspresi boleh. Kata-kata mungkin? Kata-kata. Oh iya, ada ekspresi dan sedikit kata-kata gitu. Oke. Rijal. Iya. Marka ini. Terus kenapa kalau marah? Memang lebih dapat memang. Tatapannya itu loh aduh. Dan kayaknya sudah harus kita hentikan segera ini karena saya takut dimarahi sekali ini. Beda memang nih. Beda kalau podcast
sama film. Saya nggak tahu juga Kak kenapa kalau saya film tuh. Kalau saya acting ini kayak biasa Ji. Biasa Ji. Yang kayak, tapi kalau di studio ini. Aduh saya deg-degan. Tadi perjalanan ke sini itu saya deg-degan sekali. Wih deg-degan kali. Sempat minggu kapan juga zikir di kayaknya deh. Aduh, apa ini? Apa yang ditanyakan nih? Luar biasa. Aduh astaga. Kakak Arlita, thank you banget udah datang Kakak Arlita. Makasih, seru banget obrolan kita kesempatan kali ini. Sebagai pertanyaan pamungkas dan memang itu wajib biasa saya tanyakan. Iya, apa-apa. Uang panai. Iya, kenapa uang panai? Iya, ini banyak anak-anak protes. Kak, tolong Kak, itu bagaimana caranya kita buat konten Kak supaya itu perempuan nonton sadar. Jangan terlalu tinggi uang panaimu. Karena sekarang lagi susah, orang lagi Covid, Corona. Gitu ya. Adakah paket hemat, diskon apa gitu? Ya makanya harus nabung tuh, harus berusaha. Iya, untuk siapkan uang panai. Kan kalau uang panai itu yang tentu kan orang tua. Orang tua di? Iya. Oh berarti kan aman jadi enggak neko-neko juga di? Saya enggak neko-neko Ji, yang penting orang tua sama orang tua ketemu bicara, cocok. Ya sudah Mi. Tapi kan ada kasus bahwa sudah baku suka sekali nih. Pokoknya hidup semati. Seram nih kalau begitu tiba-tiba enggak diizinkan sama orang tuanya. Gara-gara uang panai. Aduh saya enggak tahu Mi deh, semoga. Sebagai pemeran uang panai, apa yang kau mau sampaikan sama laki-laki yang sedang berjuang di sana? Berusaha Ki, cari kerja. Terus supaya bisa Ki menabung. Cari uang panai, bukan juga cuma uang panai, tapi uang untuk setelah menikah itu yang lebih penting. Kehidupan setelah menikah. Itu aja? Iya. Oke, luar biasa, terima kasih banyak. Ini pasti laki-laki langsung. Saya saja Ki, makin tagi rong. Itu. Cuma satu kali, makin tagi ya. Asik. Luar biasa. Thank you banget Kak Arlita. Sukses terus buat karirnya. Sukses buat karirnya, lancar semua filmnya dan saksikan eksistensi Kak Arlita. Instagramnya saya tulis di kolom deskripsi. Iya. Saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Alright. Saatnya bilang kamu kelas.